Selamat siang adik-adik sekalian. Siang Kak. Oke, sebelum kita memulai BKP kita pada hari ini, ada baiknya kita bertegur sapa terlebih dahulu. Hai Kak, hai teman-teman Halo. semuanya. Selamat datang di BKP kita pada hari ini. Sebelum kita memulai BKP kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kakak akan menjelaskan apa itu pengertian BKP dan tujuan BKP. Pengertian BKP. BKP itu adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan BKP itu untuk menemukan upaya penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Nah, adapun cara pelaksanaan BKP kita pada hari ini, semuanya adik-adik dan teman-teman diharapkan berpendapat. Yang berpendapat itu bisa silahkan tunjuk tangan atau angkat tangan dan tidak ada pendapat yang salah dan saling menyalahkan. Nah, topik kita pada hari ini kita akan membahas berakhirnya masa tanggap darurat. Nah, menurut adik-adik dan teman-teman sekalian, apa faktor penyebab dari berakhirnya masa tanggap darurat ini? Saya Kak. Silakan saudari Hana dilanjutkan dengan Yolanda. Menurut saya Kak, faktor penyebab berakhirnya masa tanggap darurat itu adalah situasi dan kondisi masyarakat yang dilihat sudah mulai aman, baru pengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing dan kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi Kak. Oke, silakan yang lain. Oke Kak, saya Kak. Oke, silakan Yolanda. Mungkin penyebab berakhirnya masa tanggap darurat sama seperti yang dibilang saudara Hana tadi, tapi ada mungkin tidak ada lagi risiko langsung dari bencana, contohnya banjir atau gempa susulan menurun. Baru yang kedua, infrastrukturnya sudah berfungsi kembali Kak, mungkin akses jalan, listrik, dan fasilitas umum sudah diperbaiki minimal Kak. Oke, ada pendapat teman-teman yang lain atau sependapat? Pendapat Kak. Pendapat Kak. Oke, kita lanjut nih. Menurut teman-teman dan adik-adik sekalian, apa sih dampak dari berakhirnya masa tanggap darurat ini? Saya Kak. Silakan Aulia terlebih dahulu. Dampaknya itu korban merasa cemas karena merasa ditinggalkan dan khawatir akan kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari mereka Kak. Oke, silakan yang lain. Saya Kak. Silakan Hana, setelah itu Yolanda. Kalau menurut saya Kak, dampak dari berakhirnya masa tanggap darurat ini, masyarakat itu mulai kembali untuk melakukan aktivitas dengan normal Kak, yaitu seperti pulang ke rumah dan melakukan sekolah seperti biasanya Kak. Oke, Yolanda silahkan. Oke Kak, mungkin dampaknya yaitu bantuan lebih fokus kepada perbaikan rumah atau fasilitas umum Kak. Baru proses pemulihan ekonomi, pendidikan, dan sosial bisa dimulai Kak. Oke, teman-teman yang lain apa punya pendapat atau sependapat dengan teman-temannya? Saya Kak punya pendapat. Oke, silakan Erwita. Jadi menurut saya dampaknya itu dari bantuan darurat ataupun logistik juga medisnya itu mulai dikurangi ataupun dihentikan Kak. Terus dampak yang lainnya itu orang-orang banyak kehilangan mata pencarian dan sulit kembali bekerja seperti semula. Oke, Ewinica dan Jessica apa sependapat dengan teman-teman yang lain? Pendapat Kak. Oke, selanjutnya menurut teman-teman nih, apa solusi setelah berakhirnya masa tanggap darurat ini? Saya Kak. Silahkan Jessica. Mungkin solusinya yang dapat saya berikan membentuk kelompok gotong royong agar saling membantu Kak. Nah, benar. Yang lain, teman-teman ada punya pendapat sendiri? Saya Kak. Silakan Yolanda. Mungkin solusi setelah masa tanggap darurat berakhir, yang pertama memperbaiki sarana dan
sarana dasar Kak, seperti sekolah, puskesmas, rumah, jalan, dan lain-lain. Baru yang kedua, eh, melakukan pendampingan sosial dan psikologis Kak, seperti konseling trauma, kegiatan sosial untuk memulihkan mental korban Kak. Oke, teman-teman yang lain apa punya pendapat sendiri? Pendapat Kak. Dapat Kak. Setelah itu, apa komitmen teman-teman ataupun adik-adik sekalian tentang berakhirnya masa tanggap darurat ini? Saya Kak, Silakan, Saudari Hana. komitmen saya Kak itu tidak bergantung kepada bantuan tanggap darurat aja, tapi juga berinisiatif untuk memperbaiki fasilitas rumah dan kondisi sosial dengan mandiri dan dengan dukungan orang lain juga Kak. Oke, benar sekali. Jessica, silakan Jessica. Mungkin komitmen saya Kak mendukung korban lain agar semangat bersama, kemudian sama seperti teman Hana tetap mengandalkan bantuan, tidak hanya mengandalkan bantuan Kak, tetapi mulai mencari cara untuk bangkit Kak. Saya Kak. Silakan Aulia, setelah itu Eunice. Komitmen saya akan ikut serta dalam pemulihan seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan memperbaiki rumah dan menjaga semangat dan tidak putus asa agar keluarga tetap kuat menghadapi masa sulit ini Pak. Oke, silakan Eunice. Di sini Kak, saya berkomitmen untuk tetap menjaga semangat dan tetap berusaha membangun kembali kehidupan meski masa darurat sudah selesai. Terus di sini juga saya berkomitmen untuk saling mendukung dengan sesama korban agar pemulihan bisa berjalan lebih cepat. Oke, Eunice dan Yolanda apa sependapat? Oh, Yolanda silahkan. Mungkin komitmen saya menjaga kesiapsiagaan saya agar lebih tangguh menghadapi bencana yang mungkin datang berikutnya Kak. Oke, Eunice yang terakhir apa sependapat atau punya pendapat sendiri? Saya punya pendapat sendiri Kak. Jadi pendapat saya itu saya siap bangkit, komitmen saya siap bangkit, belajar dari bencana dan terus membantu sesama yang terkena bencana juga untuk masa depan kami yang lebih baik ke depannya Pak. Kak. Nah, setelah kita tadi membahas faktor, dampak, solusi, dan komitmen teman-teman dan adik-adik sekalian, nah, apa yang kalian pikirkan tentang berakhirnya masa tanggap darurat ini? Saya Kak. Silakan Hana, setelah itu Jessica. Yang saya pikirkan itu korban bencana itu harus memiliki kesadaran dan pemahaman dengan kondisi yang dialami Kak, dengan mengambil langkah-langkah yang harus diambil seperti saat bantuan masa tanggap darurat telah berakhir itu kita tuh harus bisa mencari solusi pemulihan diri dan lingkungan seperti itu Kak. Oke, silakan Jessica tadi. Baik, terima kasih Kak. Saya berpikir bahwasanya saya harus siap menghadapi fase pemulihan Kak, meskipun sulit. Oke, teman-teman yang lain. Yolanda, silakan. Baik Kak, yang saya pikirkan bahwa menyadari bahwa berakhirnya masa tanggap darurat bukan berarti masalah selesai, tapi awal dari proses pemulihan yang panjang Kak. Baru memikirkan cara agar masyarakat bisa bangkit kembali dengan mandiri Kak. Oke, silakan Eunice. Di sini Kak, saya berpikir bahwa berakhirnya masa tanggap darurat bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk bangkit kembali Kak. Oke, Erwita dan Aulia nih, apa punya pendapat sendiri atau sependapat? Sependapat Kak. Lalu selanjutnya nih, apa perasaan teman-teman dan kawan-kawan sekalian tentang setelah berakhirnya masa tanggap darurat ini? Kak, Silakan Yolanda. mungkin
Mungkin perasaan saya ada rasa syukur Kak karena kondisi darurat sudah berakhir. Namun ada juga rasa khawatir karena tantangan pemulihan sosial, ekonomi dan psikologis masih berat, Kak. Oke, ada teman-teman yang lain? Silakan Aulia. Saya sama seperti Yolanda, saya akan bersyukur karena sudah selamat dari bencana dan keluarga serta relawan yang masih ada keluarga serta relawan yang membantu. Tapi saya cemas dan khawatir memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bantuan yang sama seperti sebelumnya. Itu, Kak. Oke, teman-teman yang lain nih, apakah ingin mengeluarkan perasaannya? Pendapat Kak. Oke. Setelah itu nih, apa sikap adik-adik dan teman-teman sekalian setelah berakhirnya masa tanggap darurat? Oke, Kak. Silakan Aulia, setelah itu Yolanda. Sikap saya akan bersikap optimis dan percaya bahwa keadaan akan membaik dengan usaha bersama, dengan cara gotong royong bersama keluarga-keluarga yang lain atau tetangga-tetangga, saling membantu, Kak. Oke, baik sekali. Silakan selanjutnya Yolanda. Mungkin saya akan menunjukkan kepedulian dan empati terhadap para penyintas bencana, Kak. Tapi saya juga mendukung upaya pemulihan bencana tersebut, Kak. Oke, teman-teman sekalian, apakah sependapat atau punya pendapat sendiri? Pendapat, Kak. Oke. Selanjutnya nih, apa tindakan teman-teman dan adik-adik sekalian setelah berakhirnya masa tanggap darurat? Saya Kak. Silakan Eunice. Saya bertindak dengan ikut serta dalam kegiatan pemulihan Kak, menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan bantuan sebaik mungkin Kak. Oke, teman-teman yang lain apa punya tindakan sendiri? Saya Kak, Silakan Jessica. mungkin tindakan saya mulai mencari alternatif tempat tinggal dan sumber penghasilan Kak. Oke, teman-teman yang lain nih apa punya tindakan sendiri atau sependapat? Saya, Kak. Silakan Yolanda terlebih dahulu. Baik, Kak, mungkin saya akan membantu dalam kegiatan rehabilitasi seperti gotong royong dan mendukung usaha masyarakat dan usaha keluarga saya sendiri, Kak. Oke, silakan tadi Erwita ingin berpendapat. Jadi tindakan saya sama seperti Yolanda, Kak. Saya akan bergotong royong dengan masyarakat yang terkena bencana juga menjaga kesehatan ataupun lingkungan bersama korban agar bisa bangkit bersama-sama melewati bencana yang sudah lewat. Oke, yang terakhir tadi Hana punya pendapat sendiri atau sependapat? Saya sependapat Kak. Oke, selanjutnya nih tanggung jawab teman-teman ataupun adik-adik sekalian. Apa tanggung jawab kalian setelah berakhirnya masa tanggap darurat? Saya Kak. Silakan Eunice. Saya bertanggung jawab menjaga kesehatan diri dan keluarga Kak, serta berusaha mandiri sedikit demi sedikit agar tidak selalu bergantung pada bantuan Kak. Oke, teman-teman punya tanggung jawab sendiri atau sependapat? Oke, silakan Yolanda. Mungkin tanggung jawab saya, Kak, ikut menjaga keberlangsungan program pemulihan dan tidak hanya mengandalkan pemerintah, Kak, karena mungkin terjadinya banjir itu karena kurangnya kesadaran masyarakat atas tentang membuang sampah sembarangan, Kak. Benar sekali, kita harus menjaga lingkungan ya adik-adik ya. Selanjutnya apa punya tanggung jawab sendiri atau sependapat dengan Eunice dan Yolanda? Sependapat. Oke.
Selanjutnya nih, setelah kita melakukan BKP, apa kesan dan pesan kalian terhadap BKP yang kita lakukan pada hari ini? Silakan Hana terlebih dahulu. Kesan dari saya mungkin kesiapsiagaan dan perencanaan yang matang itu sangat berperan penting Kak dalam menurunkan risiko dan mempercepat pemulihan pasca bencana. Lalu pesan saya itu masyarakat tuh harus tetap meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan melalui edukasi dan latihan agar siap menghadapi bencana kapanpun bencana akan terjadi. Oke, teman-teman yang lain, apa punya kesan dan pesan sendiri? Saya Kak, Silakan mungkin Jessi. kesan saya, walau awalnya saya merasa putus asa, sesi ini membuat saya merasa lebih kuat karena ada orang yang peduli dan memberi harapan baru. Pesan saya, jangan pernah menyerah meskipun keadaan berat. Setiap masalah kan pasti ada jalan keluar. Jika kita mau berusaha dan terbuka menerima. Sudah, Jessica? Oke, teman-teman yang lain. Pendapat Kak. Oh, tadi Yolanda dan Erwita ingin berpendapat. Erwita terlebih dahulu. Jadi kesan saya Kak, saya senang bisa mengerti apa sih bagaimana sih masa tanggap darurat ini. Lalu sedikit pesan saya yaitu jangan terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah. Jadi kita itu harus bisa mencari mencari pekerjaan ataupun pokoknya kita harus bisa mencari pekerjaan ataupun bantuan-bantuan kita dari dalam diri kita sendiri tanpa mengharapkan dari orang lain gitu Kak. Oke, tadi Yolanda ingin berpendapat. Silakan Yolanda. Baik Kak, mungkin kesan saya, bencana memang membawa luka dan kehilangan, tetapi juga menghadirkan kekuatan baru dalam kebersamaan. Saya melihat bagaimana masyarakat mampu bangkit perlahan dengan semangat gotong royong, serta bagaimana pemerintah, relawan, dan berbagai pihak bekerja sama membantu kami. Kesan ini menegaskan bahwa meskipun masa darurat sudah selesai, tanggung jawab untuk membangun kehidupan yang lebih baik masih harus terus berlanjut Kak. Untuk pesannya mungkin mari kita sama-sama menjaga lingkungan serta membuang sampah pada tempatnya. Oke, apa ada yang lain? Tadi Aulia sependapat. Bagaimana dengan Eunice? Ya Kak, pendapat Kak. Oke, udah semua berarti ya. Nah, sebelum menutup BKP kita hari ini, ada baiknya kita menutup dengan doa, karena tadi sudah dibuka dengan doa juga. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kapan nih kita akan melakukan BKP kita lagi? Besok Kak. Besok Kak. Oke, sampai jumpa di BKP selanjutnya ya teman-teman adik-adik. Dadah. Nah, bye-bye. Makasih Kak.